Halo Bang, Halo, nama namanya siapa Bang? saya Ferry Fernando. Oke, saya mau nanya nih Bang, Ah, bagaimana penggunaan media sosial oleh calon pemimpin dapat meningkatkan kepercayaan Anda untuk ikut serta dalam pemilu? Kalau misalnya penggunaan media sosial sih sangat penting ya, apalagi zaman sekarang. Anak-anak muda kayak saya kan lebih sering lihat Instagram atau TikTok bahkan. Kayak misalnya contoh kemarin ada salah satu calon wali kota di kota Serang itu menggunakan TikTok. Jadi dia hampir tiap hari itu dia live gitu menanggapi pertanyaan-pertanyaan secara langsung yang ada di TikTok itu sendiri. Jadi kalau misalnya kayak gitu kan kita ngelihat uh, dari paslon tersebut kan kayak oh mereka bisa menjawab secara langsung pertanyaan-pertanyaan dari kita, pesan-pesan kita sebagai warga Kota Serang itu sendiri. Apalagi saya sendiri itu sempat bertanya bagaimana peran pemerintah di jabatan dia nanti ke depannya, rencana mereka untuk pariwisata di Kota Serang kayak gimana. Jadi mereka langsung menjawab bagaimana langkah-langkah mereka sebagai calon pemimpin di melalui media sosial kayak gitu. Jadi lumayan membantu sih untuk meningkatkan kepercayaan kalau misalnya ditanya bagaimana pendapatnya gitu. Oke, jadi ada peningkatan ya? Ada. Oke, terima kasih Kak. Udah. Halo Kak, Halo, nama Kakak siapa Kak? kenalin aku Ananda Kanaya Mutiarisari dari Angkatan Kepemimpinan 2023. Oke Kak, terima kasih. Kak, saya mau nanya Kak, Hmm. Kakak sebagai Gen Z ya, apa alasan utama Gen Z ya? Menurut Kakak, apa alasan utama Gen Z mempertimbangkan untuk golput? Kalau pribadi yang pertama mungkin pada pasangan-pasangan calon pemimpin mungkin kurang jelas secara ideologi maupun visi misi yang tidak merepresentasikan kebutuhan dari masyarakat Betul. itu sendiri. Yang seharusnya pemimpin itu menyiapkan visi dan misinya berangkat dari keresahan-keresahan masyarakat dan bukan atas kepentingan dari partai politik itu sendiri. Maka dari itu mungkin akhirnya Gen Z ini memilih penurunan kepercayaan kepada tiap-tiap calon-calon pemimpin. Oke Kak, terima kasih Kak. Iya. Ya. Nama Kakak siapa Kak? Waalaikumsalam. Aku Nur Aini, mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 23. Kak, ini kan saya kan lagi ada tugas saya Kak ya. Saya mau wawancara Kakak secara online di sini Kak. Jadi saya punya ada satu pertanyaan ya Kak ya. Ini pertanyaan itu menurut Kakak ya, seberapa besar pengaruh citra calon pemimpin di media sosial terhadap keputusan Kakak untuk memilih ataupun untuk memilih untuk golput atau tidak memilih? Pertama, kalau kita ngebahas tentang citra kan berarti itu kita membangun personal branding kita di depan masyarakat kan. Nah, biasanya yang namanya masyarakat Indonesia tuh kebanyakan nilai orang itu dari covernya nih. Dan membangun personal branding itu tuh penting gitu bagi buat seorang pemimpin. Karena kan nggak semua masyarakat itu kenal lebih dekat sama si calon pemimpin tersebut. Makanya banyak buzzer-buzzer ataupun tim sesnya si para calon pemimpin tuh kadang suka saling menjatuhkan branding masing-masing pemimpin. Nah, biasanya kalau ditanya pengaruh citra calon pemimpin terhadap keputusan itu pasti lumayan besar sih Pasya. Kadang kan kita suka nilai orang gitu, nilai orang tentang kepribadian cuman bisa ngelihat dari cover doang. Mungkin banyak yang ngelihat citra calon pemimpin di medsos itu bisa mempengaruhi keputusan dia juga buat dia untuk memilih mau pilih yang mana. Cuman sebenarnya kita nggak bisa nilai setiap calon pemimpin itu cuman dari citra di media sosial, karena citra di media sosial itu bisa dimanipulasi atau dikamuflase. Jadi lebih baik itu aja sih, kayak dilihat dari programnya apa, terus justru itu untuk kadang kalau misalkan
berbicara tentang golput ya. Kalau berbicara tentang golput itu kan generasi Z tuh sebenarnya pada akhir pilkada ataupun pemilu tahun ini banyak yang golput karena mereka udah tahu kayak seluk-beluk masing-masing calon pemimpin gimana. Dan menurut saya yang memilih golput itu bukan suatu kesalahan karena itu merupakan hak kita juga kan sebagai warga negara. Berarti mereka adanya krisis kepercayaan terhadap calon pemimpin. Itu kalau ditanya tentang citra di media sosial ya, Pasya. Silakan, apa ada pertanyaan kembali? Air. Udah cukup sih ya. Udah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Namanya siapa Bang? Nama saya Romadoni. Romadoni. Dipanggil. Oke Bang, terima kasih. Bang, apakah penggunaan media sosial bagi pemimpin dapat meningkatkan kepercayaan Anda untuk ikut serta dalam pemilu? Nah, kalau gue gimana ya? Sebetulnya nggak terlalu ke sosial media atau ke politik itu kadang cukup tahu aja gitu. Kadang ada informasi cuma sekedar yang memang yang itu yang terbaik ya saya pilih gitu aja. Bang, biasanya Bang dapat informasi itu lewat aplikasi apa Bang? Biasanya tuh dari Google ya. Kalau nggak Google itu kadang TikTok, Instagram, kalau nggak Facebook lah. Kalau Facebook tuh sih jarang memang, cuman kadang ada aja. Oke Bang, terima kasih Bang. Yo. Sama-sama.